Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang 12 asas yang ada di bimbingan dan konseling. Apa aja sih? Yuk, tonton videonya. Asas yang pertama dan utama adalah asas kerahasiaan. Kenapa disebut dengan asas yang utama? Karena jika asas kerahasiaan saja tidak dijalankan dengan baik, maka seorang helper tidak bisa menjalankan asas yang lainnya. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan. Jadi, kita sebagai konselor atau helper wajib menjaga data pribadi atau permasalahan yang dimiliki oleh konseli. Dan kita juga bisa mempublish atau menceritakan permasalahan konseli dengan persetujuan konseli. Tapi, kita hanya boleh menceritakan apa yang dia rasakan dan dia alami tanpa menyebutkan identitas asli si konseli. Kedua, asas kesukarelaan merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti dan menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Jadi, dalam asas ini, kita sebagai konselor harus terlebih dahulu terbuka kepada konseli agar si konseli juga mau terbuka kepada kita sebagai konselor. Pada asas ini juga, kita sebagai konselor tidak boleh membanding-bandingkan permasalahan konseli dengan permasalahan kita. Yang keempat adalah asas kekinian. Asas kekinian merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling adalah masalah konseli dalam kondisi saat ini. Yang kelima adalah asas kemandirian, merupakan asas yang menunjukkan pada tujuan umum di bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, maupun mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan versi terbaik dari dirinya sendiri. Asas kegiatan merupakan asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam asas ini, konselor perlu mendorong konseli agar aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan untuk dirinya. Asas kedinamisan merupakan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain yang saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Asas kenormatifan merupakan asas bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas keahlian merupakan asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Jadi, dalam hal ini, para pelaksana konseling itu harus orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Jadi yang dimaksud itu bukan sembarang orang ya teman-teman. Asas ahli tangan kasus merupakan asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Jadi, dalam asas ini, apabila konselor tidak mampu menuntaskan suatu permasalahan, konselor bisa bekerja sama dengan psikiater atau psikologi. Asas tuturi handayani merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan,
memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Jadi dalam asas ini yang dimaksud tuh di belakang memberikan dorongan untuk konseli. Penjelasan dari saya mengenai 12 asas bimbingan dan konseling. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.